Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kenalin kita dari podcast Aya. Ada Ayas di sini. Ada Indah di sini. Dan ada Andin di sini. Hari ini kita mau bahas apa nih teman-teman? Nah, hari ini kita mau bahas permasalahan yang sebenarnya tuh deket banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Waduh, apa tuh? Tapi sebelum itu, kayaknya nggak afdal kalau misalnya kita nggak nonton cuplikan yang satu ini. Nah, jadi kalian harus nonton cuplikan yang satu ini, siapa tahu relate ya sama kalian. Langsung aja, check it out. Kenalin, namaku Fajar. Pagi yang indah. Hari ini kuniatkan untuk berolahraga agar badan sehat. Olahraga yang kupilih kali ini adalah lari. Sebelum mulai, jangan lupa pemanasan ya teman, agar tidak cedera. Eits, itu siapa? Kok ngefoto-foto? Nah, teman-teman, kira-kira ada nggak sih yang pernah ngalamin kayak yang Fajar alamin tadi? Lari pagi nih anak-anak di CFD, terus tiba-tiba ada yang motoin dari pinggir jepret tanpa izin. Kira-kira itu jatuhnya malah foto gratis atau permasalahan privasi serius? Mari kita bahas Polemik foto you. Oke, kenapa sih kira-kira foto you ini bisa jadi permasalahan yang serius? Karena aku mau jawab pertanyaan Oke, dulu boleh, nih, boleh. yang sebelumnya. Aku beberapa kali menemukan momen yang sama sih, Oke. kayak lagi lari gitu sama teman-teman. Kalau misalkan di Jogja sendiri tuh ada kayak Malioboro, Yes. public space, kayak stadion, Mandala gitu-gitu kan. Banyak pelari dan juga banyak fotografer yang foto kita tanpa izin. Dan padahal kita juga nggak minta difoto gitu loh. Iya, benar. Kalau menurut Indah gimana nih? Kalau menurut aku itu sebenarnya melanggar privacy ya. Yes, Karena kenapa kan tuh? kita tuh lagi enjoy-enjoynya lari nih. Niatnya cuma mau lari pagi doang, tiba-tiba foto jebret gitu kan. Terus habis itu kita kadang tuh ada beberapa orang yang risih tahu kalau misalnya difoto kayak gitu. Iya. Termasuk kamu, Ponda? Iya, mungkin ya kalau di jalan. Bukannya kamu tiba-tiba, narsis gitu ya? Waduh. Yang suka live TikTok? Iya. Nah gitu, jadi kayak itu tuh sama aja melanggar privasi, apalagi kalau si subjek ini tuh dia nggak dimintain izin dulu kan. Wajah kita itu termasuk privasi kita nggak sih? Data bener pribadi banget. kita. Data pribadi. Wajah tuh ibarat kayak password gitu loh. bener Tapi kan banget. kalau misalkan di sosial media password tuh bisa kita ganti kan. Iya. Kalau wajah sendiri gimana cara gantinya? Operasi plastik. Iya, Iya. aduh, singkat, padat, mahal. Waduh, iya. Apalagi kan wajah tuh biasanya password buat EKTP ya, Benar. terus bank, E-banking. Iya, Iya. banking kayak E-banking. gitu. Dan Face ID ada juga. Face ID HP. Nah, dan sebenarnya tuh ada loh undang-undang tentang perlindungan data pribadi, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang menegaskan kalau kita tidak bisa dengan semena-mena menjualkan data pribadi orang kayak gitu. Apalagi untuk komersial. Dan foto you ini krusialnya tuh karena udah mereka nggak izin fotonya, terus tiba-tiba foto kita diupload di web kayak gitu. Meskipun sebenarnya itu buat ngambilnya tuh harus ada verifikasi AI dulu ya. Iya, benar banget. Jadi kalau misalkan kita lagi daftar foto you nih, kita mengumpulkan data, kita ngasih data-data kita kan. Nah, termasuk data scan wajah-wajah kita dari sisi depan, kanan, kiri, dan segala macam. Nah, nanti dari sistem AI foto you ini bisa memberikan rekomendasi data-data yang sesuai dengan wajah-wajah kita yang mirip kayak gitu loh. Cuman kan kalau misalkan di foto-foto kita sendiri ada beberapa orang yang nyempil ikut foto nih, yang nggak sengaja ke bener foto banget. gitu loh. Nah, takutnya barangkali dari fotonya kita yang nyempil di foto orang terus dipergunakan dengan ya yang tidak gitu kan. Yes. Kita juga nggak tahu. Nah, tapi menurut Indah sendiri nih, sebenarnya siapa sih yang salah terkait
hak cipta antara dari fotografernya kah atau dari hak si subjek yang difotonya gitu. Ya sebenarnya kalau menurut aku tuh mereka berdua tuh memiliki hak masing-masing ya. Jadi si fotografer itu kan juga mereka memfoto dan menghasilkan sebuah karya ya. Itu tuh ya itu haknya mereka untuk mengupload ataupun ngasih ke ruang publik gitu loh. Tapi kalau buat si subjek balik lagi tergantung subjeknya, dia mau atau tidaknya. Mereka juga punya hak dong, ini muka-muka gue nih, masa tiba-tiba difoto tanpa izin, tiba-tiba terus diupload gitu, itu kan melanggar aturan banget ya. Bener, apalagi takutnya foto you nih ya kita nggak tahu ya ke depannya apakah data-data kita aman di foto you atau siapa tahu foto kita tiba-tiba muncul di Tinder. Waduh. Jadi sebenarnya kita Mengalami kayaknya. jangan di-spill di sini. Jadi sebenarnya kita tuh ya ada kebebasan gitu loh buat kita sendiri. Cuman kebebasan kita sendiri itu ya dibatasi atas kebebasan orang lain. Ya, dan hak cipta itu sendiri ternyata sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Jadi kita ada undang-undangnya tentang hak cipta itu sendiri, teman-teman. Jadi jangan sembarangan potret-potret ya. Yes. Nah, tapi menurut aku titik krusialnya lagi itu tuh di mana saat si foto you ini bisa diakses gitu loh dengan andai kata di hacker atau kayak gimana, karena lagi-lagi pertanggungjawabannya berarti dari pihak foto you ini semisalnya ada terjadi kebocoran data terkait kita, ya balik lagi itu karena krusial banget ya wajah tuh. Iya benar banget. Jadi foto kita yang ada di foto you itu tidak menutup kemungkinan bisa aja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya contohnya kayak tadi misalnya bocor tiba-tiba ke orang-orang, tiba-tiba bisa diakses banyak orang, kan kita nggak tahu ya. Terus rusak gitu kan. Dari tadi kan Andin ngomongin masalah apa namanya undang-undang kan. Sebenarnya tuh ada apa namanya sanksinya nggak sih sebagai pengekspos dari data-data kita sendiri gitu? Pastinya ada, biasanya tuh denda berapa ratus juta atau bahkan bisa hukum pidana penjara mungkin ya, beberapa tahun. Cuman ada beberapa momen nggak sih kayak misalkan nih aku pengen ngefoto sebuah kejadian dan itu diperbolehkan tanpa aku izin gitu loh. Ada banget. Jadi kalau misalnya foto yang tidak perlu izin tuh lebih ke foto jurnalis ya sudah. Jadi kalau misalnya ada kejadian bencana atau misalnya apa gitu ya yang dibutuhkan untuk orang Berita. umum, ya berita orang umum perlu tahu nih ada kejadian seperti ini, itu tuh kita nggak perlu izin. Untuk kepentingan nggak ya, apa-apa jadi ya untuk berarti ya? kepentingan umum gitu loh. Orang-orang tuh harus tahu kalau misalnya terjadi kejadian seperti inilah. Kalau misalnya kalian cuma lari pagi terus kalian difoto, apakah orang-orang perlu tahu? Apakah kalian perlu explore Strava kalian itu? Sebenarnya nggak terlalu penting gitu loh. Terlalu penting gitu ya. Penting gitu ya. Jadi seperti itu sih pengecualiannya untuk foto jurnalis kayak gitu. Walaupun teman-teman suka motret atau bikin-bikin konten, tapi juga harus bisa menghormati kebebasan orang lain ya. Karena dunia digital itu butuh etika dan nggak cuman skill gitu ya, Nah. Iya nggak? Iya, betul banget. Jadi pesan pentingnya apa tuh, Nda? Jadi pesan pentingnya adalah buat kalian teman-teman semua, wajah kalian itu adalah identitas kalian. Jadi kalian jangan sembarangan upload atau jangan sembarangan ngasih ke orang karena ya itu data pribadi kalian gitu Betul. loh. Terus untuk fotografer di luar sana jangan sembarangan foto orang ya. Ya nggak apa-apa sih foto, tapi jangan lupa untuk izin supaya kalian tidak melanggar undang-undang yang udah ada ya. Gitu. Siapa tahu fotografernya pengen naik panggung terus habis itu ngangkat mic. Izin teman-teman semua, saya mau foto Anda semua. Cuma kan kalau diperbolehkan. Iya, dengan catatan diperbolehkan. Kalau nggak diperbolehkan ya Sama berarti aja tidak ya. boleh. Dan ditimpukin dong. sama orang. Sembarangan nih. Gitu. Oke, jadi wajahmu adalah datamu, jadi jangan semena-mena buat asal jepret, asal upload gitu ya. Benar. Oke. Betul sekali. Ada yang mau menambahkan? Cukup sih kalau dari aku. Cukup Iya, ya? Cukup sekian. Oke. Daripada kena undang-undangnya mending menghindari. Iya, benar. jangan sampai terjerat dulu baru kapok. Oke. Oke, sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Aku Ayas. Aku Indah. Dan aku Adin. Bye bye.